Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihil MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Saya Lili Agustin akan menerangkan tentang istighosah, karomah, barokah, dan istihraj. Pengertian istighosah. Kata istighosah berasal dari al-auds yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang mengikuti pola wazan istaf'ala dan istaf'al menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Maka istighosah berarti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah sangat dianjurkan oleh agama, lebih-lebih ketika seorang menghadapi atau mengalami permasalahan yang besar dan jalan yang ditempuh sangat sulit. Pada saat itu, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat diperlukan dalam bentuk istighosah. Perbedaan antara istighosah dan doa. Istighosah tidak lain dalam rangka untuk diselamatkan dari suatu musibah. Sedangkan doa maknanya lebih umum. Sebab itu, dia mencakup permohonan dari suatu musibah atau selainnya. Istighosah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sebuah hadis. Istighosah dan hadis. Selain hadis, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang membahas dan menjadi landasan hukum istighosah. Antara lain, istighosah yang diperintahkan. Istighosah yang diperintahkan adalah istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Pengertian barokah atau berkah. Dalam kehidupan sehari-hari, berkah dan barokah bisa dikatakan menjadi kata yang sering diucap dan juga didengar. Hal ini wajar karena memang pada dasarnya seseorang mengharapkan kehidupan yang penuh berkah. Tidak hanya itu, berkah juga dipandang sebagai salah satu bentuk kehidupan yang tentram dan tenang. Dalam Al-Quran, berkah ataupun barokah merupakan suatu keadaan yang terkait dari kebaikan, ketenangan dalam hidup, serta rasa syukur yang lebih kuat. Tersebut adalah tanda berkah dalam kehidupan kita yang dijalani. Hanya saja kita kurang mendekatkan diri kepada Allah. Karomah. Karomah sesungguhnya merupakan istilah yang tidak asing bagi umat muslim, di mana karomah ini merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu, hal tersebut maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomah, yang dimana karomah ini datangnya dari sisi Allah. Karomah ini mau tidak mau akan membentuk karisma seorang di mata umat. Islam mengikuti konsep tentang suatu karomah. Karomah untuk kiai dan wali sesungguhnya memanglah ada dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan karomah dianggap sebagai kejadian yang bersifat asumtif dan kadang bukan dengan tujuan untuk merusak akidah. Selain itu, Allah menciptakan karomah adalah untuk kekasih-kekasihnya. Selain salah satu keyakinan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin atau percaya sepenuhnya akan adanya karomah, yang dimana karomah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karomah pada dasarnya merupakan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan manusia pada umumnya, dan karomah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Istijrat. Kemudian ada istilah istijrat. Istijrat ini merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang yang dimurkai oleh
olehnya. Istijrat jika dicontohkan seperti bisnis lancar dan omset besar, tetapi melainkan orang tersebut tidak sholat, kan karirnya terus menaik. Itulah yang dinamakan istijrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.